Pernah nggak sih kalian udah bayar mahal buat internet kencang, pas lagi seru-serunya nonton, filmnya malah muter-muter terus? Oke, mari kita bedah bareng-bareng dan bongkar ilusi di balik angka 100 Mbps yang sering kita lihat di iklan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalian punya 3 TV di rumah, semuanya udah 4K, dan pengennya sih sekeluarga bisa nonton barengan dengan lancar. Kalau dipikir-pikir paket 100 Mbps harusnya lebih dari cukup dong. Tapi kenyataannya seringkali bikin emosi, ya kan? Oke, pertama-tama kita perlu lurusin dulu nih. Angka 100 Mbps itu anggap aja janji manis di iklan. Itu kecepatan maksimal dalam kondisi super ideal, bukan kecepatan yang pasti kalian dapat setiap detik, setiap hari. Mari kita lihat lebih dalam apa artinya ini di dunia nyata. Biar kita bisa bongkar masalah ini sampai ke akarnya, kita mulai dari hitung-hitungan simpel dulu. Tenang-tenang, matematikanya gampang kok. Dan ini bakal bikin kalian, oh gitu toh. Oke, jadi menurut layanan streaming raksasa kayak Netflix, buat nonton satu tayangan aja dengan kualitas super jernih 4K atau Ultra HD, kita itu butuh koneksi stabil minimal 25 megabit per detik. Ingat ya, ini baru buat satu TV. Oke, sekarang kita kalikan aja. Kalau satu TV butuh 25 Mbps, berarti kalau mau nyalain 3 TV sekaligus dengan kualitas 4K yang sama, totalnya, kalian butuh 75 Mbps. Nah, kalau lihat angka ini, paket 100 Mbps kalian kan harusnya masih sisa banyak kan? Masih ada 25 Mbps lagi. Secara teori sih, iya, bener banget. Tapi, nah, disinilah dunia nyata mulai ikut campur dan bikin semuanya jadi rumit. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial. Kenapa sih kecepatan internet kita itu sering nggak sesuai sama yang dijanjikan, apalagi di jam-jam tertentu? Gini loh cara kerjanya. Sebagian besar koneksi internet rumahan itu sistemnya keroyokan atau bandwidth bersama. Bayangin deh koneksi internet kalian itu kayak jalan tol. Nah, up to 100 Mbps itu batas kecepatan di tol itu. Masalahnya, kalian nggak sendirian di tol itu. Kalian berbagi sama tetangga-tetangga sekomplek. Jadi apa yang terjadi kalau semua orang pulang kerja dan masuk tol bareng-bareng? Ya, macet total. Nah, ini dia yang ngejelasin kenapa pengalaman streaming kalian bisa beda banget. Mungkin pas siang hari, pas tol internet lagi sepi, kecepatan kalian bisa nyampe 80-90 Mbps, lancar jaya. Tapi coba deh pas malam, jam 7 sampai jam 9, waktu semua orang di rumah nonton, kecepatan kalian bisa langsung anjlok. Mungkin cuma dapat 40-50 Mbps. Nah, inilah dia biang kerok utama dari buffering yang bikin naik darah itu. Grafik ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Kalian butuh 75 Mbps buat 3 TV 4K. Tapi pas jam sibuk, yang tersedia mungkin cuma 50 Mbps atau bahkan bisa lebih parah. Artinya apa? Ada defisit bandwidth yang nyata. Akibatnya, aplikasi streaming akan nurunin kualitas gambar secara otomatis jadi buren, atau yang paling parah yaitu buffering, videonya muter-muter nggak kelar-kelar. Eits, tunggu dulu. Masalahnya ternyata bukan cuma kemacetan di luar sana. Ada satu lagi nih tersangka yang sering kita lupain, yang sembunyi manis di dalam rumah kita sendiri. Siapa dia? Router bawaan gratisan dari provider internet. Jadi gini, coba bayangin deh. Minta router kecil itu buat ngalirin data segede gaban untuk 3 TV 4K sekaligus, itu kerja rodi namanya. Router standar dari provider itu seringkali nggak punya otak atau prosesor yang cukup kuat buat nanganin beban seberat itu. Prosesornya jadi kepanasan, kerja keras, dan akhirnya koneksinya jadi cegukan, nggak stabil. Nah, ini dia sumbatan di dalam rumah kalian sendiri. Jadi, tanda-tandanya gampang dikenali kok. Router ini emang nggak dirancang buat lalu lintas data yang super padat. Dia sering bikin koneksi cegukan, putus nyambung sebentar, dan yang paling nyebelin, dia bisa jadi biang kerok, bahkan pas hasil speed test kalian kelihatannya bagus-bagus aja. Oke. Setelah kita tahu semua biang keroknya, terus solusinya gimana? Apa kita harus upgrade paket internet jadi lebih mahal? Tunggu dulu, ada cara yang jauh lebih cerdas, lebih simple, dan yang paling penting, gratis. Yap, solusinya sesederhana ini, turunkan gengsi. Ternyata jawabannya bukan di teknologi, tapi di mindset kita. Daripada kita maksain nonton dengan kualitas paling dewa di koneksi yang lagi megap-megap, kenapa nggak kita jadi sedikit lebih realistis? Caranya? Gampang banget, cuma 2 langkah. Pertama, buka aplikasi streaming kalian di TV. Masuk ke bagian settings atau pengaturan. Cari aja pengaturan kualitas video. Kedua, ubah pilihannya. Dari yang tadinya auto atau 4K, ganti aja jadi Full HD atau 1080p. Udah gitu doang. Dan disinilah keajaibannya terjadi.
satu streaming Full HD itu cuma butuh sekitar 5 Mbps. Ingat kan tadi? 4K butuh 25 Mbps. 5 kali lipat bedanya. Ini benar-benar game changer. Sekarang, coba kita lihat perbandingannya lagi. Kalau kalian ngotot pakai 4K, kalian butuh 75 Mbps, dan hasilnya di jam sibuk, ya buffering. Tapi begitu kalian beralih ke Full HD, kalian cuma butuh total 15 Mbps buat 3 TV, cuma 15. Jadi kalaupun kecepatan internet kalian anjlok sampai 20 Mbps di jam sibuk, itu masih lebih dari cukup, aman sentosa. Jadi, cuma dengan satu perubahan simple ini, acara nonton bareng keluarga di malam hari jadi aman. Gak ada lagi drama rebutan remote gara-gara buffering, mata kalian tetap seneng lihat gambar yang jernih, dan yang paling penting, hati jadi tenang. Nah, semua ini pada akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penting. Apakah kualitas teknis terbaik yang ditulis gede-gede di brosur itu selalu jadi pilihan yang tepat buat pengalaman kita? Kadang-kadang solusi paling cerdas itu bukan soal ngejar spek paling tinggi, tapi soal pinter-pinter ngakalin keadaan biar kita dapat pengalaman yang paling nyaman dan bebas gangguan.